Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Wahyu Eko Buwono Official Channel dalam acara Wedar Sabdo Jati. Pada malam hari ini kekadangan di wilayah Mulut Kabupaten Tulungagung bersama Bini Sepuh kita Bapak Padmono, ada juga kadang kita dari Tulungagung Timur Mas Rokani. Malam hari ini akan membahas tentang makna micil ini tidak dimaknai yang macam-macam. Monggo Bapak Padmono Rahayu. Sebelumnya saya sampaikan salam kekadangan Rahayu. Terima kasih pada kadang-kadang saya yang hadir malam ini, dan juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kanjeng Romo Heri Cokro yang telah memberikan tuntunan dan pengayumannya kepada kita semuanya. Pada malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka membahas tentang micil, supaya Mas Ramad ini memberikan penjelasan pada kadang-kadang semuanya kadang Putra Romo tentang istilah micil itu sendiri. Itu mohon penjelasannya tentang micil kepada Mas Ramad. Kami persilahkan. Jadi kalau kita melihat dari bahasanya, kalau dipersani dari sastra Jawa, micil itu kebanyakan atau memang secara saja artinya keluar, artinya. Tapi di dalam ajaran Romo itu sudah dijelaskan kita semua, Mas Rokani, ada Pak Sabar, ada Pak Padmono, kita sudah tahu betul sesuai sabdanya Romo atau daunnya Romo bahwa micil itu artinya miji. Nah, loro dari siji. Njur sapa sing manunggal to miji itu Raga karo urip, kula karo Rama, kawula kalih Gustine. Seperti yang unine micil, asma sejatinya kadang itu siapa, ada yang wayang asma lama, kemudian ada yang sampai konto warna konto rupa jeneng sira mijilo panjenengan kagungan karso rada miro arso apa seperti itu kan unine micil kaya niku. Artinya harus kita pertegas bahwa micil itu tidak berarti keluar. Ini masih banyak terus aku micil tekan kono-kono lah, ini berarti pemahaman tentang micil itu banyak yang salah. Kita masih melihat bahwa itu laku di mana-mana. Bahkan kita pernah pada saat kalau tidak salah kita bersama-sama ke Gunung Damar, di sana ada kadang seolah-olah kayak pemijilan katanya sudah ketemu Romo itu di tepi gunung, dalam micilnya dia keluar ngerogoh semua, dan artinya apa? Selain kita sendiri itu masih banyak kita melihat kadang-kadang sepuh yang sudah menganggap ono mas kita di panembah istilahnya para sepuh begitu, tapi masih belum bisa mengerti tentang makna micil. Jadi micil itu loro dari siji, tak dawuh Romo sesuai di pamugara satri pamugaraane manusia pernah kita melihat bahwa micil artinya miji, loro dari siji. Nah, di sana ada bahasa panjenengan ingsun ngagungan karso, ini harus diperjelas. Kaya apa sih maksudnya panjenengan ingsun? Nanti papan jumenengan itu rogo, ingsun itu urip. Berarti yen wis micil itu karepe mau suci kalian putrane, putra kalian ramane. Artinya ketika kita sudah meyakini bahwa kunci pawuling micil singkir ini bagian yang luar biasa dari pangestunya Romo diparing ke kula panjenengan, kita sudah bertahun-tahun jadi putra. Mas Rokani juga begitu di era mulai tahun 2000-an kalau tidak salah, pada saat itu 2001. Jangan sampai kita hanya gagal paham. Yang babakan kunci wae ora jlentreh, terus unine yo keliru, apa meneh micil. Sering kita melihat ya pada saat patra micil itu banyak yang masih salah ya. Ada yang pada saat sudah selesai kunci pawuling micil ada yang seperti ini, ada yang begini dan seterusnya. Kita harus mengikuti
dawuh Romo pada saat beliau menerima wahyu itu tatarannya harus betul-betul benar. Jadi ketika kunci, kaki rapat dan lain semua ada makna, termasuk micil. Makanya pada saat bakar kunci kemudian mepet semua, artinya itu orang-orang mau mepet, bahkan bahasanya manunggal antara sing gowo karo sing ngetengi istilahnya, sing kahanan korban itu mati pada saat itu. Jadi dijelaskan di kunci itu bang lebung luput, kunci itu laku bali, kalau micil itu sarono kita ini nunggal dengan mau suci, kalau pawuling itu gemblengnya putra dengan romo. Nah, ini semua harus ada pilah-pilahnya, kaya apa sih sajane gunane di kaya apa itu. Makanya jangan sampai wis dadi putra lawas wis, bahkan ono kan sering kita melihat ya, ada kadang pada itu sih menangis Sugeng Romo, tapi dalam rangka mengkaji ajaran ini salah, ini masih banyak. Maka kita generasi penerus, era kita itu sudah era utuh. Kalau ngomong tentang ulang-ulang ini konsepnya begitu. Jadi ono Pak Effendi, ono Bobo Sawalatun dan yang lain beserta jajarannya di eranya beliau, Bambang Rudito, Pak Mulyono dan yang lain. Sekarang kita teko putronya, buat Pak Effendi di Tulanggung ngerubusake Mbah Kromo Dangsir pada saat itu. Kalau si yang Abdullah Suwarno itu juga langsung ke Romo. Mbah Kromo itu asma juga langsung dari Romo Semono pada saat itu. Cuma beliaunya akhirnya sering berkadangan dengan Pak Effendi. Ini kenyataan. Ada yang dari Trenggalek, kadang sepuh kita almarhum Mbah Mujibuat. Ini bagian dari sejarah. Makanya kita ini di tataran di bawahnya beliau-beliau. Harapan kita semakin lama tidak justru semakin salah nih Pak Bambang. Artinya jangan sampai semakin lama ini semakin menyimpang dari ajaran. Ini bagian dari kita, tujuan kita bersama. Nah, wis dadi putra kan nggih kudu ngerti tenan apa sih jane putra. Karep kula niku nggih kan. Jadi kadang itu jangan hanya setengah-setengah Pak. Sinau. Bangga dengan istilah putra tapi ora ngerti. Bangga dengan istilah putra, sesudah maca kunci, mumpun diparingi asma, tapi pemahaman tentang ajaran namun sebatas minimal. Bahkan ada banyak terjadi kalau kita itu patrap bersama-sama, terus mijile malah kaya nek istilah Tulung Agung kaya jaranan dadi. Nah, niku sing menimbulkan kok mung sakmene lho pengertiane. Artinya begini, pada saat seperti itu kan kita generasi muda ini sekaligus evaluasi ya Pak. Evaluasi jangan sampai nanti generasi penerus kita ini kena ilmu cekok ya. Artinya dalam bahasa ilmu cekok ini koyok dikei jamu diinjeksi ke salah satu tubuh, akhirnya tubuh ini menjadi kebal atau imunitasnya tinggi. Tidak begitu ajaran Romo, tidak seperti itu. Leres yang diatur jalan Romo. Kadang kita melihat ya pada saat patrap micil, padahal yang namanya micil itu iso miji itu mung saged depeng netro itu wis apik ya. Kok sampai koyok ngono ya. Terus akhirnya ngamplengi tanggane. Nah ini kita tidak menyalahkan kalau itu benar-benar micil. Cuma generasi penerus nanti jangan dikasih apa jenenge Pak Mat, jenenge barang legi-legine lah istilahnya ya. Napa sesuatu yang seolah-olah hebat itu Mas, percuma. Lokasinya sempit, kita patrap bersama-sama, liyane iki durak-arik, warga dinding mijil. Dia sering minta padahal mestinya kalau sudah mijil, sudah gembleng artinya itu mestinya kan yo semakin istilah itu semakin bening, semakin neng. Makanya itu kepada para kadang yang sering melihat seperti itu, bagi
kula dhewe nggih mboten iso maido soalé kudu wicaksana. Iya. Tapi ya wis monggo lah nek kersane ngoten nggih monggo, tapi banyak belajar lah. Jadi jangan hanya bangga dengan dadi putra, kunci, wis diparingi asma, sehingga tidak berani bertanya. Ini kan akhirnya rugi selama jadi putra ini. Tapi dengan penjelasan Mas Mamit ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Jadi pada saat putra moco kunci dulu disabdake sama Romo itu intinya yen unine kunci bener, patrape bener, sira sing pangestoni. Ini harus dikaji ulang. Artinya ojo mau ditampa mentahan. Jadi lebih baik kita ini bertanya ke kadang sepuh Pak Parmono. Unine kunciku ngene iki salah apa luput. Jangan kita malu. Marga wis kadung umure tuwa Mas Dokane biasane kuncine wae kleru ya panggah mbeken wis bener ya ngene. Nah ini koreksi pribadi ini yang sering kita melihat terutama di generasi muda yang rumongso ya. Rumongso ini dalam arti mungkin luwih lawas ta luwih apa itu. Jadi ketika kadang diskusi dengan kita itu ngunggulke lawase. Padahal ini juga belum tentu. Romo itu wis ora milah-milah wong jeneng urip iku ora ana nom tuwa kan nggih logikane. Ora ana dhisik. Makanya ini kita harus paham betul. Harus paham betul bahwa yang kunci itu unine kunci bener, patrape bener, sira sing pangestoni. Ini sudah disabdakan, bukan hanya ngendikane Romo, bukan dawuh tapi disabdakan. Yen sira iku unine kunci bener, patrape bener, sira sing pangestoni. Derek luput berarti ora oleh pangestu kan, tidak semudah itu. Nah, makanya patrape kudu bener. Sing marahi ngene kan anjenane apa? Anjirna. Ada dua hal, makanya dulu itu sebetulnya ketika terima itu nyernake. Nyernake asline. Nah, mboten artinya awalnya ketika nombor itu nyernake. Akhirnya selang 7 hari atau berapa Romo itu menunggu puja dalam kesempurnaan banda gaib, akhirnya pun ada dua yang bisa digunakan putra, sing siji dasari sabdone Romo dawuh mau suci dibela-bela itu anyirnake, iku ya bener. Marga Satya Jawa ora ana aksara ana neo, makane hanyirnake ya ora apa-apa. Itu jadi ini harus diperjelas. Jadi aja karepe iki dibasake ya, hanyirnake itu tambah salah. Saya pernah melihat pada di Gunung Damar wis mewedar ladang ramum kae mengumpul satu komunitas kecadangan begitu. Terus lungguh sepuh ketika mojo kunci hadir naken ya karena wujud tepos itu kula ya seneng ae wong nggih ya sapi. Jadi enggak wicaksanan lah ya. Tapi ini menjadi bagian kita bersama. Dengan adanya seperti ini kita tidak mengedukasi, tidak memberi pelajaran, tapi kita hanya memberikan gambaran bagaimana ajaran ini bisa benar itu maksudnya benar. Kemudian nanti ketika dijalankan ini tidak sah-sah usul ya Pak Parmono. Kudune Pak nih. Wis dalane kleru, pangertene baru mana mben mesti luput. Jadi terima kasih Mas Rokani, Bapak Parmono pada malam hari ini diskusi tentang micil ini semoga bermanfaat. Intinya secara sastra itu memang artinya keluar, tapi dalam ulang-ulang Romo ditegaskan micil itu artinya misi. Ya tegese loro dadi siji. Njur sapa sing micil itu manunggal sing jelas putra kalian Romo kawula karo Gusti. Jadi ini tidak bisa dipisahkan dan jangan sampai salah paham. Jadi dari hal seperti itu, hal sekecil kata micil dan yang lain harus benar-benar. Karena ini nanti akan membawa kita kepada konsep kebenaran ajaran Romo, di mana kita nanti dalam melakukan tumindak orang bakal lali bisa dilakukan ulang-ulang Romo. Jadi kesimpulan kita malam hari ini kita sepakat bahwa micil itu manunggal, micil itu miji. Orang micil tegese metu atau keluar supaya sasone pangerten Jawa sing liyane. Kalau secara umum memang secara sahabat Jawa seperti itu. Terima kasih, semoga pada malam hari ini apa yang kita bahas di Pangestoni Romo ini kita bersama tansah pinaringan seger kewarasan kepada pemirsa. Tetap kita minta saran kritik dan petunjuk arahan demi
kemajuan konten yang kita buat dalam rangka kemajuan Wulang Wuruk dan kemandirian putra dalam rangka ngadepi bebrayan agung tumuju dateng kasampunan jati benjang menawi sampun kapundhut Bali katentreman jati ning jagat bulan nalika suwita wonten dalam dumadi. Matur suwun, terima kasih wonten keluwihan menika saking pangestunipun Rama wonten cekak wonten kaluhutanipun kula Pak Patmono saha Mas Rokani saking cekaking pangatosan. Matur suwun kula pungkasi kadangan kalih kanthi salam kadangan rahayu.